Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu sering berbicara dan berinteraksi dengan orang lain. Tapi, tahukah Anda bahwa sebagian ucapan yang kita anggap sepele atau hanya sekedar candaan, ternyata bisa menjadi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dosa lisan yang sangat berbahaya namun sering diremehkan adalah ghibah, yaitu membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakangnya. Dalam Islam, ghibah bukan hal ringan. Bahkan dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12, Allah memberikan perumpamaan yang sangat tegas. Dan janganlah kamu saling menggunjing. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bayangkan, hibah disamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengenali bentuk-bentuk ucapan yang sebenarnya termasuk ghibah agar kita bisa menghindari. Mari kita simak 7 ucapan yang sering terdengar biasa namun ternyata merupakan bentuk ghibah. 1. Aku cerita ini bukan untuk suudzon ya. Ucapan ini kerap digunakan untuk mengawali pembicaraan yang sebenarnya berisi keburukan orang lain. Kalimat ini terlihat seperti pembelaan agar tidak dianggap berburuk sangka. Namun jika isi pembicaraan mengungkap kesalahan atau aib seseorang, maka tetap termasuk ghibah. Ingat, meskipun niatnya tidak buruk, jika isinya membuka aib, tetap berdosa. 2. Jangan tersinggung ya, tapi dia tuh emang. Yang kedua, seringkali kalimat ini muncul saat kita hendak menyampaikan kekurangan atau kesalahan seseorang. Kalimat pembuka ini seolah menjadi izin untuk ghibah. Tapi tetap saja, jika yang disampaikan adalah kejelekan orang lain yang tidak ada manfaatnya, itu termasuk ghibah yang dilarang. 3. Dia tuh baik sih, cuma. Yang ketiga, kalimat ini terdengar seperti pujian, tapi setelah kata cuma biasanya dilanjutkan dengan kritik atau celaan. Ini adalah bentuk ghibah yang halus namun tetap membicarakan keburukan seseorang. Meskipun kita merasa sedang bersikap adil, tetap saja jika menyebutkan kekurangan orang itu ghibah. 4. Saya juga nggak mau ngomongin sih, tapi. Yang keempat, kalimat ini sering menjadi alasan pembenaran untuk tetap menggibah. Padahal, jika kita benar-benar tidak ingin membicarakan, maka seharusnya kita tidak menyebutkan sama sekali menyampaikan keburukan orang lain, meskipun tanpa niat menjatuhkan. Tetap termasuk ghibah. 5. Dia tuh emang begitu dari dulu. Yang kelima, ini adalah kalimat yang memberikan cap buruk kepada seseorang. Kadang niatnya hanya ingin menyampaikan fakta. Namun, jika membicarakan kebiasaan buruk orang lain tanpa keperluan yang jelas dan maslahat, maka itu termasuk ghibah yang bisa menjadi dosa besar. 6. Kamu tahu nggak si Fulan tuh sebenarnya? Yang keenam, ini kalimat pembuka yang seolah ingin berbagi informasi penting. Tapi jika yang disampaikan adalah aib atau celah seseorang, walaupun benar, itu tetaplah ghibah. Lebih buruk lagi jika berita tersebut belum tentu benar, alias hanya berdasarkan prasangka. 7. Ya Allah, dia tuh nyebelin banget deh. Yang ketujuh, kalimat ini biasanya keluar dalam bentuk keluhan, terutama saat kita sedang kesal atau emosi. Tapi,
Ketika keluhan itu diutarakan kepada orang lain dan menyebutkan nama atau sifat negatif seseorang, maka itu juga tergolong hibah. Sahabat Allah telah memberikan kita lisan sebagai nikmat. Namun lisan juga bisa menjadi penyebab utama seorang masuk ke dalam neraka jika tidak dijaga. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya atau lisannya, dan apa yang ada di antara dua kakinya atau kemaluannya, maka aku jamin surga untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, mari kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak ada manfaatnya, lebih baik diam. Jika tidak ingin terjatuh dalam dosa ghibah, mari kita biasakan menjaga lisan, mengedepankan husnuzon, dan menghindari pembicaraan yang bisa mencelakan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.